Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud menyampaikan ada intelijen yang datangi acara PDIP. Apakah ini pertanda intelijen bekerja bukan untuk negara, atau memang ya kerjanya intelijen ya seperti itu, atau ini hanya sebuah protes intervensi intelijen terhadap perjalanan partai menyongsong pemilu 2024. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Intelijen selalu menjadi cerita pada proses pemilu. Apakah dia independen untuk kepentingan negara, atau dia menjadi bagian salah satu tim yang sedang berproses. Dan di sini ada laporan yang serius bahwa PDIP merasa diikuti intelijen dalam kegiatannya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas seperti apa yang sebenarnya, bagaimana tugasnya intelijen, dan apakah ini betul akan mengganggu pemilu kita. Pertama kita baca di Kompas, TPN Ganjar Mahfud mengaku dapat cerita dari Hasto ada intelijen datangi acara PDIP di Palu. Ini salah satu tempat saja atau bagaimana? Kemudian kita baca di Kompas lainnya, daftar petinggi TNI Polri di Geng Solo, Jokowi yang karirnya melesat pesat. Ini karena profesionalisme atau karena memang Geng Solo sehingga pesat? Selanjutnya kita baca di CNN Indonesia, judulnya Adian Napitupulu buka suara soal Jokowi punya intelijen jeruan partai politik. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas, yang intelijen, dan kita tambah yang di CNN Indonesia nantinya. TPN Ganjar Mahfud mengaku dapat cerita dari Hasto ada intelijen datangi acara PDIP di Palu. Sebuah berita yang pasti mengagetkan kita bersama. Dahulukan PDIP merupakan partai pemerintah dan intelijen menjadi bagiannya, tapi sekarang kok seperti ini. Jakarta, Kompas.com, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengaku mendapatkan informasi dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa acara PDIP di Palu, Sulawesi Tengah didatangi sejumlah anggota polisi intelijen. Hal ini disampaikan Todung dalam konferensi pers bertajuk Menjaga Pemilu Bersih di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa 21 November. Mereka masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar, tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor PDIP di sana. Dan konon katanya ada intel yang duduk di sana di dalam rapat PDIP di Palu, kata Todung kepada awak media. Ketika di kantor DPC PDIP Palu, kata Todung, Hasto bahkan menyebut jumlah anggota polisi yang hadir sekitar 8 orang. Padahal berdasarkan pengakuan Hasto, acara di sana merupakan internal PDI Perjuangan. Oh, ngeri juga kalau ini terjadi. Kejadian minggu lalu itu mengadakan kunjungan ke Palu. Kunjungan kerja sedang memberikan pengarahannya di DPC PDIP Palu, tutur Todung. Atas hal tersebut, Todung mengimbau semua pihak menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam pemilu 2024. Dia turut mengingatkan pemerintah soal integritas pemilu, terutama Pilpres, karena semua tentu ingin Indonesia yang lebih baik. Bayangkan kalau kita punya pemerintah yang tidak punya legitimasi, apakah mereka akan efektif? Apakah mereka akan produktif? Saya melakukan itu, ucap Todung. Kita tambahkan apa yang ada di CNN Indonesia 1 menit lagi. Adian Napitupulu buka suara soal Jokowi punya intelijen jeruan parpol. Oh, ini ngeri.
Jakarta, CNN Indonesia, politikus PDIP, Adian Apitupulu buka suara ikhwal pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan dapat informasi intelijen soal jodohan parpol hingga arah mereka menuju ke mana. Adian menilai tidak ada pelanggaran dalam pernyataan Jokowi yang mengaku mendapat informasi intelijen tersebut dalam kapasitas sebagai presiden. Adian mengatakan pelanggaran baru dapat dibilang terjadi jika Jokowi bertindak secara aktif dengan menggunakan aparat intelijen untuk mendapatkan informasi demi kepentingan pribadinya. Wow, kalau kepentingan pribadinya itu bermasalah. Kendati demikian, Adian mengaku tak bisa memastikan informasi intelijen yang didapatkan Jokowi disalahgunakan atau tidak. Ia mengatakan kepastian penggunaan data intelijen yang sesuai dengan aturan tersebut hanya dapat ditanyakan kepada Jokowi sebagai pemberi informasi. Pecinta masa depan ini tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Intelijen, mereka sosok yang bekerja untuk negara, antisipasi terhadap berbagai ancaman. Kalau PDI Perjuangan pada waktu rapat itu tentunya tidak hanya PDIP ya, bukan kemungkinan, dalam bahasanya Pak Jokowi beberapa waktu lalu, semua partai politik. Sehingga Adian Apitupulu mengatakan semua partai politik jeroannya sudah diketahui oleh Pak Jokowi. Kalau begitu, bagaimana buat kalian tentang hal ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa tentang kasus yang terjadi di Palu itu mungkin terjadi karena keberadaan intelijen itu memang bekerja mencari sebuah informasi apakah hal ini akan memberikan ancaman terhadap negara kita atau tidak. Hanya perlu dibedakan ya antara hal yang itu diperbolehkan intelijen masuk atau tidak. Ya seharusnya intelijen bekerja itu tidak diketahui. Ketika intelijen diketahui, itu merupakan intelijen yang tidak serius atau intelijen yang intelijen yang KW. Karena pada dasarnya intelijen itu tidak diketahui karena bekerja untuk kebaikan negeri dan dia mencari informasi dengan cara yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi ketika Bang Hasto hadir di situ, kemudian intelijen kemudian ada, bisa saja itu bukan intelijen, tapi bisa saja itu intelijen. Tetapi masalahnya, mengapa juga Bang Hasto tidak mempermasalahkan? Tetapi yang mainly paling penting adalah seharusnya di situ teman-teman intelijen juga harus sadar diri bahwa mereka secara formal itu harus nyingkir. Tetapi kalau berbicara intelijen yang sebenarnya tidak harus nyingkir. Tapi bagaimana dia mendapatkan sebuah data untuk kebaikan negeri ini. Sehingga yang disampaikan Pak Jokowi itu betul. Semua partai politik dia tahu jeruannya. Sehingga disampaikan oleh Bang Todung Mulya Lubis terkait informasi dari Bang Hasto yang ada di Palu, itu sebetulnya jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, sudah tahu sebelumnya, jauh sebelumnya. Ya karena memang Pak Jokowi mendapatkan informasi data dari intelijen. Intelijen bekerja tidak hanya di Jakarta, di seluruhnya. Untuk itu, apa yang terjadi di Palu menurut saya itu hal yang wajar. Menjadi tidak baik ketika Bang Hasto merasa itu seharusnya siapapun tidak ada di ruangan, intelijen pun seharusnya keluar. Itu poinnya. Akan lebih baik ke depan kalau ada yang mencurigakan ya disuruh keluar aja, ataupun intelijennya tahu diri. Tapi haruskah intelijen tahu diri? Kemudian yang kedua, Adian Apitupulu yang
membeberkan tentang Pak Jokowi mempunyai informasi data seluruh partai politik. Kalau menurut saya, karena itu disampaikan ke publik, itu memang terjadi. Presiden dalam kapasitas sebagai presiden, Pak Jokowi sebagai kapasitas sebagai presiden mempunyai hak untuk mengetahui semuanya, diperbolehkan untuk tahu semuanya. Tetapi Pak Jokowi sebagai orang yang mempunyai kepentingan pemilu 2024, taruhlah misalkan memenangkan anaknya, memenangkan Pak Prabowo misalkan, atau memenangkan salah satu calon, itu menurut saya hal yang harus dihentikan. Jadi harus dibedakan Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Jokowi sebagai orang yang mempunyai interest dalam persiapan pesta pemilu, pesta demokrasi 2024 ini. Sehingga di sini kalau menurut saya, apapun berita, apapun data, Pak Jokowi memang harus tahu. Tapi tidak boleh Pak Jokowi secara pribadi menggunakan untuk kepentingan dirinya. Karena ini akan diulang oleh pemimpin lainnya kalau itu terjadi. Toh belum tentu dia mendapatkan kemenangan. Pak Jokowi belum tentu mendapatkan kemenangan karena namanya strategi politik itu ya selalu dinamis. Dan data intelijen sebetulnya bisa menjadi alat untuk bagaimana mencari jalan lain untuk bisa meraih kemenangan, tetapi dinamika itu sangat cepat. Sehingga kalau menurut saya akan lebih baik Pak Jokowi sebagai presiden itu memang mendapatkan data semuanya, tetapi hal itu cukup untuk pengetahuan dirinya. Mana yang menjadi ancaman terhadap negara, mana yang selanjutnya bisa membantu negara kita menuju yang lebih baik, itu selanjutnya harus dipilahkan. Dan mana ini kepentingan negara dan mana ini kepentingan urusan partai politik, itu harus dipisahkan. Kemudian yang ketiga, sebetulnya ini yang menjadi dasar, intelijen bagaimana? Kalau menurut saya, intelijen itu, Badan Intelijen Nasional itu adalah lembaga negara yang ya mereka bekerja seharusnya untuk negara, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk penguasa. Perlu dibedakan Pak Jokowi sebagai penguasa, kekuasaan, dan sebagai presiden. Kalau sebagai presiden, ya kita maklum dan wajib intelijen memberikan data untuk beliau. Tapi untuk kekuasaannya ini menjadi masalah. Karena yang namanya kekuasaan itu dihubungkan dengan kepentingan pribadi dan bisa-bisa mengarahkan kepada salah satu calon yang dia dukung. Kalau menurut saya ini sangat tidak adil ketika yang lain tidak diberi informasi yang sama. Sehingga kita kan kepala BIN itu menjadi tema perbincangan, siapa dan di mana dia berlabuh. Kemungkinan yang akan dilabui itu akan yang menang. Karena memang ini bekerja intelijensia, hal yang sangat tersembunyi, tapi selanjutnya digunakan oleh pihak tertentu, itu kan tidak adil. Tetapi kalau itu digunakan untuk semuanya dengan diberikan kepada negara, it's okay. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga dengan kritik dari Bang Hasto ini merupakan cambukan bagi negara kita bahwa intelijen itu sebetulnya tidak ada masalah, dia memang sebagai alat negara untuk mendapatkan informasi, tetapi jangan sampai dia menjadikan informasi sebagai alat untuk membunuh lawan kekuasaan ataupun sebaliknya. Kita paham Bang Hasto PDIP pada titik tertentu menjadi penguasa, tetapi pada titik tertentu dia harus melawan penguasa karena pada menjelang Pilpres ini harus berbeda dengan Pak Jokowi, harus berbeda dengan Mas Gibran. Di situ pasti ada perspektif yang berbeda. Semoga tidak terjadi yang tidak diinginkan. Semoga intelijen BIN, Badan Intelijen Nasional, bekerja sebagaimana tugas dan amanahnya, tidak intervensi terhadap satu kelompok, dia bekerja untuk negara,
untuk kebaikan negeri, bukan untuk kekuasaan seseorang ataupun kelompok. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.